Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Jupiter MX King nih. Ya. Ini langsung saja ke permasalahannya. Ini ada beberapa masalah. Pertama, motor ini tidak bisa stasioner. Tidak bisa langsam. Ya. Yang kedua, mesinnya berisik saat menyala. Dan yang ketiga, di double starternya suara putaran dinamonya kasar. Truk, setelah menyala mesinnya kasar gitu. Ya. Untuk di bagian ini langsam, tidak bisa stasioner, tidak bisa langsam, turun gas langsung mati ya. Ini menurut Imbo sudah diperbaiki sebelumnya, tapi cuman kuat 1 minggu. 1 minggu bisa langsam. Setelah itu dia kumat lagi gitu, stasionernya mati-matian, tidak bisa stasioner, tidak bisa langsam gitu. Nah, ini nanti boxnya, sayapnya kita buka dulu bagian depan semuanya supaya lebih jelas ya, supaya dilihatnya untuk memperbaikinya juga mudah gitu kalau sayap boxnya dibuka. Jadi kita lepas dulu. Nah, ini juga mesinnya nanti kita nyalakan ya, suara kronologis berisiknya seperti apa teman-teman supaya lebih paham lagi. Jadi pusat permasalahan nanti dari mana kita benahi, kita cari sampai ketemu ya. Dan juga teman-teman supaya lebih menjiwai lagi suaranya ini seperti apa nih. Kalau misalkan teman-teman memahami dari awal dari suaranya seperti apa, nanti kita perbaiki apa masalahnya gitu kan, nanti ada kesimpulannya ya. Kita dapat pembelajaran dari video ini. Jika ada suara seperti ini ya, nanti itu rusaknya apa gitu kan, ada pembelajaran gitu ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan dulu. Coba sob, nyalakan dulu motornya sob. Kita nyalain dulu nih kontak. Nah, starter. Tuh. Ya, saat digas dia drak. Apalagi saat di bawah jalan dia tuk. Suaranya kayak gitu. Tuh. Tuh. Dilepas gas mati. Ya, starternya berisik. Teman-teman silahkan pahami nih suaranya supaya teman-teman lebih paham lagi. Silahkan cermati suaranya seperti apa, nanti kesimpulannya rusaknya di mana gitu. Nah, ini starternya berisik kayak gini nih. Tuh, starternya ini. Jadi putaran dinamonya berisik. Ini tanpa digas ini nggak akan menyala, jadi di double starter sambil digas baru dia nyala. Nah, setelah menyala kita mainin seperti ini nih. Tuh. Kasar bunyinya drak. Lepas mati. Oh, mati. Double starter lagi. Kalau digas setengah dikit, yang penting nggak mati. Ini suaranya kasar.
Nah nih teman-teman nih, ini menurut analisa pertama nih, kalau misalkan menjumpai suara double starternya kasar, putaran dinamonya kasar, ya dibarengi mesinnya berisik. Ini kita analisa pertama. Biasanya untuk motor Jupiter MX King ini bermasalahnya di bagian one way. Biasanya nih sering yang saya jumpai, baut one way-nya kendor, entah patah gitu. Kalau misalkan patah, kalau sampai patah semua, otomatis mesinnya juga bisa-bisa macet gitu, di engkolnya keras, bahkan sama sekali tidak bisa menyala. Mungkin ini bisa jadi baru kendor atau patah satu atau dua, masih tertahan misalkan oleh baut yang satu. Karena di bagian one way bautnya ada 3 bautnya, 3 biji pakai kunci L. Nah sekarang kita buka aja. Nah untuk memperbaiki di bagian sini cukup kayak gini aja, tapi sekalian nih untuk benahi di bagian langsamnya supaya bisa stasioner tanpa harus digas, tidak mati. Ini harus buka cover body supaya lebih jelas ya, karena sebelumnya udah diperbaiki ngomongnya, cuman kuat 1 minggu. Setelah itu dia kumat lagi, tidak bisa stasioner lagi. Oke teman-teman nih, kita lanjutkan nih. Boxnya udah dibuka. Ternyata yang tidak bisa stasioner ini baut setelan anginnya nih. Ini patah. Oh. Patah di dalam. Patah ya, sepotong di dalam gitu. Itu ngakalinnya agak susah. Kalau patah di dalam kayak gitu, pantesan tidak bisa stasioner. Jadi si anginnya itu ketutup gitu, antara BBM dan udaranya tidak seimbang gitu, dari setelan anginnya terlalu masuk, setelah masuk dia patah pula gitu. Nah sekarang kita fokus ke suara yang berisik dulu. Kita buka di bagian air sini. Saya curiga di bagian one way nih. Masuk, langsung. Oli lagi warna kieu. Nah ini di bagian ininya juga olinya ada gram-gram kayak bekas gesekan antara kampas kopling dengan kaki empatnya gitu, nggak bermasalah. Garing, coba kita buka aja. Masih 17 mah. Oh, ini longgarnya parah nih tuh. Tuh di bagian gigi sekundernya, gigi starter sekunder. Ini kemungkinan dari situ. C22 kita cabut magnetnya. Kalau dari baut one way, ini baut one way-nya masih utuh. Ya, ada kayak. Kayak 14 pokoknya 14.
Baru kayak gini aja lepas. Belum ditarik aturan kan, ini ditarik dulu pakai ini nih. Tarik. Oh, udah lepas. Baru one way. Ini udah kendor tuh. Aturan kan ini pasang kleker terus didorong dari sini untuk mendorong as, dia ketarik nanti gelap. Tapi satu masangan ini aja, ini udah lepas magnetnya nih. One way itu kan bener, one way nya patah semua tuh bautnya tuh baut one way. Oh pada baut one way tuh patahannya. Berarti yang berisik dari sini. Masuk handap sob. Airnya juga nggak ada, hancur. Nah aturan kayak gini nih, di sini kan baut 4 biji, 3 biji, dia nempelnya di sini di magnet nih, ke sini 1, 2, 3, pelek, menempel, ya, menempel kayak gini. Sedangkan ini bautnya patah semua, patah semua. Ketiga-tiganya patah. Ini yang suaranya berisik. Fix dari ini. Ini olinya juga warnanya kayak gini. Ini serpihan-serpihan one way-nya nih tuh. Banyak di dalam. Ini teman-teman harus bisa membedakan ya, mana oli yang terkontaminasi dengan air radiator dan mana oli yang keruh akibat gesekan kampas kopling gitu. Gesekan kampas kopling dan kaki 4 lawan kaki 4-nya gitu. Kalau misalkan oli yang terkontaminasi dengan air, ini warnanya bukan kayak gini, warna putih, cenderung nggak ada gramnya, cuman putih gitu ya, atau semu-semu coklat gitulah. Kalau ini tuh, ini lebih ke abu-abu, warnanya ke abu-abu, terus dia banyak gramnya tuh, gram. Ini mah air radiator aman, tidak tercampur ke bagian ruang tampungan oli gitu. Kalau misalkan kan biasanya nih, kalau warna olinya putih, itu air radiator nih di bagian sini sob. Bagian water pump, biasanya hasil water pumpnya gitu udah pecah, udah rusak, udah keras. Kalau ini mah warna oli antara gesekan dari kampas kopling dan rumah koplingnya, kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, maka menimbulkan gram-gram yang tercampur dengan oli, makanya warnanya kayak gini. Ini yakin ini kaki 4 lawan kaki 4-nya dan kampas koplingnya udah kena. Nah, cuman kita memperbaiki masalah utama dulu nih di bagian sini. Bagian one way-nya patah bautnya. Ini biasanya gerak-gerak aja biasanya. Nah, kalau baut one way ini kalau patah biasanya digerak-gerak kayak gini aja nih, lepas nih tuh. Tuh kan kendor, tuh kendor. Tuh. Nah, ini satu kena nih. Tuh. Tapi bukanya jangan ke sini, muternya jangan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, karena di bagian ujungnya biasanya ada kelingnya gitu. Biasanya, tapi ini ada nggak nih? Coba kita putar. Pokoknya kemana aja boleh, mau searah dengan arah putaran jarum jam boleh, mau berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam boleh. Yang penting bautnya kena gitu, patahannya sisanya nih. Satu biji tuh ya. Nah, sekarang ini ada 3, masih ada 2 lagi.
Nah ini juga alhamdulillah pada kendor semua nih. Tuh. Nah 2, satu lagi, mudah-mudahan ini juga kendor. Alhamdulillah kendor semua. Ini agak macet. Ini gimana ringannya? Kalau ringannya ya ke sini keluarnya. Ini berat, coba ke dalam. Ke dalam aja semuanya. Alhamdulillah di bagian magnetnya ini nggak rusak, tinggal one way-nya aja. Nih. Ini harus ganti one way karena ini udah jebol nih. Tuh penahan pegasnya loh sebelah sini. Penahan pegasnya udah jebol. Aturan ini ada mana tadi? Nah ini yang sempelannya nih. Orang kayak gini nih, tuh, klep tertutup. Nah, jadi si pelor one way, pelor starter ini tidak bablas ke belakang. Kalau ini udah pecah kayak gini tuh, ini harus ganti one way. Satu paket tinggal pasang. Nah sekarang kita pasang dulu nih supaya teman-teman lebih jelas nanti masalahnya di bagian mana. Nih, ini udah yakin one way. Sekarang kita pasang. Nanti kita bongkar lagi untuk mengetahui aja nih suaranya apakah dari one way-nya saja, apakah ada komponen lain yang bermasalah gitu. Ini terakhir aja, ntar aja ini dipasangnya. Ini di bagian dalam mesin ini masih ada olinya, di bagian sana separohnya nih. Ini biarkan untuk coba nyalain sebentar, tidak masalah. Coba di hirupan, coba hirupan. Ini bisa starter. One way-nya pan dilepas di engkol. Paano tengah beleprat gas. Lepas. Nah, gas letik baik. Oh, kan nggak ada udah berisiknya. Kalau jok itu ciri khas motor Yamaha Pixen, Yamaha Jupiter MX, Jupiter MX itu ciri khasnya, ciri khas motor Yamaha tuh. Saat stasioner dia bunyi jok. Cuman lebih lembut lagi kalau ditekan handle kopling nih. Coba hirupan nih. Nih. Ini kan berisik nih. Kita tekan kopling. Tuh, suaranya lembut. Oh, itu masalahnya di bagian area kopling. Biasanya di bagian karet kopling. Ya, kalau nggak karet koplingnya di bagian rumah koplingnya udah longgar biasanya. Karet udah diganti? Belum pernah. Oh, kan lembut tuh. Kalau dilepas koplingnya nih berisik. Tuh, tekan kopling lembut.
udah fix. Yang suara berisik tadi ini dari one way nya rontok bautnya. Baut one way ini tinggal beli one way. Untung magnetnya masih aman. Biasanya kalau misalkan patah di bagian one way, nih ininya nih, lepas ininya nih susah, harus dibor. Kalau dibor kadang-kadang gagal pengeboran. Kalau nggak pengeboran mau nggak mau harus ganti magnet gitu. Kalau ini magnet nggak usah diganti, nggak usah dibor, cuman one way doang, ganti baut 3 biji, ganti one way, udah oke lagi. Tapi kalau misalkan untuk sementara misalkan dananya untuk beli one way nggak ada, atau tanpa dipasang juga nggak apa-apa, untuk sementara mah ya diengkol aja paling ngidupinnya diengkol. Tapi kalau mau sekaligus diperbaiki supaya bisa starter ya diganti. Dan untuk di bagian area kopling nih, olinya kan udah kayak gini nih. Ini di bagian area kopling mau dibuka apa ntar aja. Kalau mau dibuka kita tindak lanjuti. Kalau misalkan dipending ya nggak apa-apa, masih bisa gitu dipending. Cuman udah agak kemakan, pasti selip, angkat tenaganya kurang bertenaga gitu. Di RPM tingginya nggak ada, agak selip gitu. Oh gitu. Ya udah. Ini kita buka lagi nih. Sob. Ini kita buka lagi. Pakinya ini jarang yang rusak karena di sini pakinya kaleng gitu. Nah kalau sekarang nih lepasnya tuh keras, harus pakai ini. Oh tadi kendor aneh. Aturan kan bukanya kayak gini tuh. Tadi mah baru dipasang baut ininya aja udah langsung lepas tuh. Oke ya teman-teman, nih ini kita bersihkan, kita cuci sampai bersih semuanya. Nah untuk di bagian area kopling nanti kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor mau dibongkar apa enggak. Yang punya motor pengen tahu ininya dulu, estimasi biayanya gitu. Nah sekarang mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti untuk kelanjutannya, adapun mau proses pemasangan nanti kalau sempet nanti kita videokan untuk pemasangannya, penggantian di bagian one way. Tunggu aja di video selanjutnya gitu. Kalau misalkan sempat kita videokan. Kalau misalkan tidak ada proses penggantian kayak gini aja, yang penting suaranya tidak berisik, tidak berbahaya, one way tidak digunakan dulu sementara nggak apa-apa gitu ya. Nunggu biayanya ada gitu. Ini di pending dulu, one way tak dilepas nggak apa-apa. Yang dipasang ini gigi sekunder, gigi primer boleh dipasang. Nah cuman one way nih, one way nya aja yang dilepas gitu, one way nya aja yang dilepas gitu. Tidak masalah, tidak ngaruh. Paling di bagian starter, double starternya aja nggak bisa, karena penghubung memutarkan poros engkol untuk double starter ini dari dinamo langsung ke gigi primer, dari gigi primer dia ke gigi sekunder, dari gigi sekunder dia ke one way gitu cara kerjanya. Sedangkan salah satunya komponennya nggak ada one way gitu, jadi double starternya tidak bisa gitu. Kalau mau double starter ganti one way gitu, untuk sementara diengkol aja dulu gitu.
Nanti gimana kesimpulannya nanti kalau misalkan ada proses penggantian di bagian one way, nanti lanjut ke proses pemasangannya. Kita lanjut video selanjutnya gitu untuk pemasangan. Ya. Ini mah sekedar penganalisaan aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.